Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih dapat berkuliah daring seperti sekarang ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Lutfi, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2 Universitas Malahayati, dan teman-teman semua yang telah menyempatkan diri hadir untuk dalam diskusi kuliah pada pagi hari ini. Baik, marilah kita mulai presentasi pagi hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nanda Alfiana, NPM 19210015, dan rekan saya Hanisa Fitri dengan NPM 19210012, dan Jarina 19210013. Materi yang akan kita bahas ialah pemeriksaan ekuitas. Untuk waktu kami akan tampilkan PPT hasil kerja kami yang akan disampaikan oleh Jarina. Kepada rekan Jarina dipersilahkan. Sifat dan contoh ekuitas. Dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Dalam satu perusahaan, perorangan modal terdiri atas modal pemilik tunggal, laba yang diperoleh dalam suatu periode, dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal, kerugian yang diderita dalam suatu periode, dan pengambilan privat akan mengurangi saldo modal. Dalam suatu firma, modal terdiri atas modal lebih dari satu partner. Modal masing-masing partner akan bertambah dengan adanya pembagian laba atau tambahan setoran modal, dan akan berkurang dengan adanya pembagian kerugian atau pengambilan privat. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tak dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat banyak anggota yang mengundurkan diri. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Menurut SAK Etap IAI 2009-103, ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Perseroan terbatas atau PT. Modal perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab perseroan terbatas ada pada jumlah saham yang disetor jika perseroan terbatas telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Akuntansi ekuitas untuk badan usaha berbentuk PT. Modal saham meliputi saham preferen, saham biasa, dan akun tambahan modal disetor. Pos modal lainnya seperti modal yang berasal dari sumbangan dapat disajikan sebagai dari tambahan modal disetor. Ada unsur penambahan modal disetor PT. Akun tambahan modal disetor terdiri atas berbagai macam penambahan modal seperti agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga yang lebih rendah dari jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh dengan harga di atas jumlah yang ditemukan pada saat perolehan, tambahan modal dari perbedaan kurs modal disetor, dan sebagainya. Untuk perseroan terbatas atau PT, permodalannya terdiri atas berikut. Modal menurut akta pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman itu ada 3, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Selanjutnya ada modal yang berasal dari sumbangan, bisa dilaporkan sebagai bagian dari modal disetor. Kemudian ada treasury stock, yaitu saham perusahaan yang sudah beredar lalu
dibeli kembali oleh perusahaan. Kemudian ada premium agio atau diskon disagio dari penjualan saham baik saham biasa maupun saham preferen. Kemudian ada selisih kurs atas modal di store, selisih penilaian kembali aset tetap untuk melakukan penilaian aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir ada laba ditahan atau saldo laba sisa laba tahun lalu atau sisa rugi tahun lalu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Hanisa Fitri. Baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui pemeriksaan ekuitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika akta pendirian suatu PT belum mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru Nomor 1 Tahun 1995 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1996, transaksi hukum perusahaan atau perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan belum dianggap sah. Yang kedua, modal disetor dan modal ditempatkan tidak dapat melebihi modal dasar. Yang ketiga, modal di laporan posisi keuangan atau neraca adalah modal di store. Yang keempat, tujuan pembelian kembali saham. Yang kelima, jika diakumulasi kerugian suatu perusahaan mencapai 50% dari modal di store, perusahaan harus melaporkan hal tersebut ke pengadilan negeri untuk diumumkan dalam berita negara. Yang keenam, menurut SAK, aset tetap harus dicatat atau disajikan dalam laporan posisi keuangan neraca berdasarkan harga perolehan. Yang ketujuh, adjustment ke retained earning hanya diperbolehkan jika menyangkut laba rugi tahun lalu yang jumlahnya material besar atau menyangkut pembayaran pajak yang berasal dari STP, surat tagihan pajak, dan SKP, surat ketetapan pajak, walaupun jumlahnya kecil. Yang ke-8, setoran saham dalam bentuk barang harus menggunakan nilai wajar aset bukan kas yang diserahkan, yaitu penilaian yang disetujui Dewan Komisi untuk PT yang sahamnya mendaftarkan di Bursa Efek, atau nilai yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. Yang ke-9, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan. Tujuan pemeriksaan. Yang pertama, yang A, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang baik. Yang B, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca. Yang C, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalnya dari Kemhumkam, BKPM, BAPAM, LK, KPP, dan SK Presiden RI. Yang ke-D, untuk memeriksa perubahan terhadap ekuitas telah mendapat. Yang E, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earnings dan accumulated loss didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang F, untuk memeriksa apakah penyajian permodalan di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah dianggap dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nanda. Baik, selanjutnya penyajian ekuitas di laporan posisi keuangan dan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Penyajian modal. Penyajian modal dalam neraca dilakukan sesuai dengan ketentuan pada akta pendirian entitas dan peraturan yang berlaku serta menggambarkan hubungan keuangan yang ada. Penyajian dan pengungkapan saldo laba. Saldo laba menunjukkan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen dan koreksi laba rugi periode tertentu. Selanjutnya pengungkapan saldo laba meliputi berikut ini. Yang pertama, pengungkapan penjahatan.
dan memisahkan menjelaskan jenis penjahatan dan memisahkan tujuan kejahatan dan pemisah saldo laba serta jumlahnya perubahan akun penjahatan atau pemisahan saldo laba juga diurungkan. Yang kedua, ukuran perikatan batasan Dijadiin lebih murah. saldo laba diungkapkan misalnya selama perjanjian kredit berlangsung, entitas tidak diizinkan membagi saldo laba tanpa seizin kreditur. Yang ketiga, koreksi masa lalu, baik bruto maupun neto setelah pajak. Selanjutnya, pengungkapan jumlah dividen dan dividen lembar saham. Pengungkapan keterbatasan saldo laba tersebut di dividen. Selanjutnya, tuangkan dividen, tunggakan dividen, jumlah maupun tunggakan per lembar saham. Yang terakhir yaitu pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Baik, kesimpulan dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian dari hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang tidak dapat ditangguhkan dan tidak dapat diambil kembali pada saat seseorang anggota mundurkan diri. Salah satu tujuan dari pemeriksaan ekuitas adalah untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SAK. Adapun prosedur yang penting dalam pemeriksaan ekuitas adalah kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Baiklah teman-teman, materi telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami membuka 10 untuk orang penanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Saya ingin bertanya. Siapa? Dilanan. Dia Nanda. Eliana. Iya, dia, Eli. Terus? Dila. Ada lagi? Fani. Sakina. Fani Nanda. Iya, Fani. Selanjutnya? Sakina Nanda. Nanda Sela. Nanda Sela. Iya, Sela. Nanda. Cukup, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Octavia. Siapa? Octavia. Rizky. Devi. Bertanya Devi. Iya, Devi. 3 lagi. Nanti. Selanjutnya? Sakinah Nanda. Satu lagi ya. Cukup, ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, terima kasih kepada teman-teman atas antusiasmenya untuk bertanya. Mohon berikan kami sejenak waktu untuk kami mempersiapkan jawabannya. Nanda, pertanyaannya belum di apa? Nah, dia ya, maaf. Izin bertanya, apa saja sih yang dapat mempengaruhi saldo laba? Apa saja? Apa saja yang dapat mempengaruhi saldo laba? Baik, dia. Eli, pertanyaannya. Ya, Nanda. Pertanyaannya, tolong sebutkan ciri-ciri dari internal kontrol yang baik atas ekuitas. Gimana, Eli? Bisa diulang? Sebutkan ciri-ciri dari internal kontrol yang baik atas ekuitas. Itu aja, Nanda. Terima kasih. Baik, Eli, terima kasih. Selanjutnya, Dila. Iya, Nanda. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika akuntansi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal disetor? Terima kasih, Nanda. Ya, sama-sama, Dila. Selanjutnya, Fani. Fani. Oh iya, maaf, mic-nya lupa dihidupin. Bagaimana tindakan auditor apabila menemukan kecurangan? Terima kasih. Bagaimana tindakan auditor apabila menemui kecurangan, ya? Ia menemukan kecurangan. Sakinah. Iya, Nanda. Sebutkan unsur-unsur ekuitas. Sebutkan unsur-unsur ekuitas. Selanjutnya, Sela. Iya, Nanda. Sebutkan tujuan pembelian kembali saham treasury stock. Sebutkan Tujuan pembelian kembali saham treasury stock. Selanjutnya, Devi. Ya, Nanda. Apa yang dimaksud dengan right issue? Baik. Yang terakhir, Nancy, ya. Iya, Nanda. Mau nanya. Itu sih, apa perbedaan modal dasar, modal disetor, sama modal yang ditempatkan? Perbedaannya, ya. Ya, perbedaan dari ketiga itu apa gitu? Terima kasih. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sakinah. Sakinah, Ya, Hani. tadi pertanyaannya kan sebutkan unsur-unsur ekuitas, ya, enggak sih? Iya, Hani. Nah, unsur-unsur ekuitas itu ada 5. Yang pertama,
modal yang disetor, yang kedua keuntungan yang tidak dibagi, yang ketiga modal dari penilaian kembali, yang keempat modal dari hibah atau sumbangan, yang kelima modal lainnya. Bagaimana Sakinah? Baik, terima kasih Hani. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Eliana. Pertanyaannya, sebutkan ciri-ciri dari internal kontrol yang baik atas ekuitas ya, El. Iya, betul sekali. Jadi ciri-ciri dari internal kontrol yang baik atas ekuitas itu yang pertama itu setiap perubahan modal atau penambahan atau pengurangan harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan instansi pemerintah. Yang kedua, pembagian dan pembayaran dividen harus diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, digunakannya Biro Administrasi Efek untuk mengurus administrasi saham dan pembayaran dividen terutama untuk perusahaan yang sudah go public. Yang keempat, setiap perubahan atau adjustment retained earnings atau defisit diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang dan didukung oleh tim yang lengkap. Bagaimana Eli? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih Jarina. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fanny. Tadi pertanyaannya bagaimana tindakan auditor apabila menemukan kecurangan ya? Iya, Nanda. Jadi auditor dapat mengkomunikasikan hasil temuan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika ada indikasi manajemen yang melakukan kecurangan. Selain itu, auditor juga dapat mengkomunikasikan hasil temuannya kepada badan pengatur dan badan penegak hukum. Bagaimana Fanny dengan jawabannya? Baik, Nanda, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sela Monica. Ya, Hani. Tadi pertanyaannya, sebutkan tujuan pembelian kembali saham treasury stock. Ya. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, untuk meningkatkan harga saham perusahaan. Yang kedua itu untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Bagaimana Sela? Dapat dipahami? Ya, Hani, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nanti. Tadi pertanyaannya apa perbedaan modal dasar, modal di store, dan modal ditempatkan? Benar nggak, Nen? Nanti.
Nanti. Iya, Jar. Jarina nggak ada suara. Oh ya, maaf lupa dihidupin. Tadi pertanyaannya apa perbedaan modal dasar, modal di store, dan modal ditempatkan. Bener nggak, Nen? Iya, Jar. Kasih ya, Jar. Udah paham kok. Belum dijawab, Nen. Iya, maksudnya pertanyaannya memang betul itu. Oh iya, jadi jawabannya itu modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham perusahaan yang disebut dalam anggaran dasar atau dokumen akta pendirian. Terus kalau modal ditempatkan itu adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham. Dengan kata lain, modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi. Terus kalau misalnya modal di store itu adalah modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Jadi modal di store itu adalah modal yang secara nyata telah di store kepada perusahaan. Apakah sudah jelas, Neti? Iya, Jar. Udah. Kasih ya, Jar. Iya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Tadi pertanyaannya Apa yang dapat mempengaruhi saldo laba. Benar ya dia? Iya, betul, Nanda. Baik, yang dapat mempengaruhi saldo laba itu ada 3 ya. Yang pertama itu perubahan harga jual. Harga jual berpengaruh pada besaran laba yang diperoleh perusahaan. Apabila harga jualnya semakin tinggi, maka laba perusahaan akan meningkat. Perbedaan harga jual di periode yang berbeda akan berdampak pada perubahan laba yang didapat. Yang kedua itu perubahan kuantitas produk yang dijual. Jumlah kuantitas produk yang dijual juga berpengaruh pada besaran laba. Misalnya semakin banyak barang yang dijual, otomatis laba perusahaan akan meningkat. Terus yang ketiga itu harga pokok penjualan produk. Perubahan harga pokok penjualan produk ini sangat dipengaruhi oleh harga bahan baku, upah, serta kenaikan harga. Apabila harga pokok penjualan berubah, namun harga jualnya tetap, maka laba perusahaan juga akan berubah. Bagaimana dia? Terima kasih, Nanda, atas jawabannya. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Devi. Devi? Ya, tadi kan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan risk issue? Benar nggak, Devi? Ya. Jadi, yaitu risk issue yaitu pengeluaran tambahan saham yang ditempatkan yang hak utama untuk pembeliannya diberikan kepada pemegang saham lama. Misalnya, setiap pemegang 3 saham lama diberi hak untuk membeli saham baru. Jika pemegang saham lama tidak ingin menggunakan haknya, hak tersebut bisa dialihkan ke pihak lainnya. Bagaimana, Depi? Ya, dapat dimengerti. Terima kasih, Hani. Oke, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dila Amadea.
pertanyaannya tadi, apa yang terjadi jika akumulasi kerugian perusahaan sudah mencapai 75% dari modal di store? Itu ya dia pertanyaannya. Iya, Jar. Jadi yang terjadi itu jika akumulasi kerugian perusahaan mencapai 75% dari modal di store, maka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD di Indonesia secara hukum perusahaan harus bubar. Dan kalau masih diteruskan beroperasi, maka para manajer harus bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga jika suatu saat perusahaan dibubarkan. Karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup perusahaan atau going concern, maka akan mempengaruhi opini yang diberikan KAP terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kerugian yang sudah mencapai 75% dari modal di store harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Apakah sudah paham, Dila? Sudah dapat dipahami, Jar. Terima kasih, Jarina. Ya, sama-sama. Baik, pertanyaan sepertinya sudah dijawab semua. Kami akan membuka termin yang kedua, yaitu untuk 2 orang penanya lagi, dipersilahkan. Ninanda mau nanya. Iya, Nina, pertanyaannya. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan ekuitas perusahaan? Bagaimana cara meningkatkan ekuitas perusahaan ya? Iya, Nda. Baik, ada lagi untuk 1 orang penanya. Cukup ya? Baik, saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Nina. Tadi cara meningkatkan ekuitas dalam perusahaan itu, yang pertama itu turunkan jumlah kewajiban atau liabilitas. Yang kedua itu lakukan peningkatan dan renovasi. Yang ketiga itu lunasi semua hutang. Yang keempat itu kurangi biaya produksi dan tingkatkan margin keuntungan. Bagaimana, Nina? Iya, Nda. Baik. Jelas. Terima kasih. Baiklah, tiap-tiap pertanyaan masing-masing kelompok sudah terjawab. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu tanya jawab, di mana kami akan memberikan pertanyaan kepada partisipan. Yang akan bertanya kepada Jarina, dipersilakan. Iya, pertanyaan ini pertama untuk dia. Iya, Jarina. Ya, apa pengertian modal dari segi perusahaan dan segi pemilik perusahaan? Jar. Iya, pengertian modal dari segi perusahaan itu modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal itu adalah bagian hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan. Itu, Jar. Iya, benar dia. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Tina.
Baik, Jarina. Dalam suatu perusahaan perorangan, modal terdiri atas apa aja? Modal terdiri atas apa aja ya? Yang pertama itu ada modal pemilik tunggal, yaitu laba yang diperoleh dalam suatu periode dan tambahan setoran modal akan menambah saldo modal. Kemudian kerugian yang diderita dalam suatu periode dan pengambilan privo akan mengurangi saldo modal, Jarina. Benar. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Rohim. Ya, Bu, lagi gitu. Ya, Pertanyaannya, apa saja modal menurut Akta Pendirian telah disahkan Menteri Kehakiman? modal menurut Akta Pendirian yang telah disahkan Menteri Kehakiman yaitu yang pertama modal dasar, kedua modal yang ditempatkan, yang ketiga modal disetor. Modal yang berasal dari sumbangan bisa dilaporkan sebagai bagian dari tambahan modal yang disetor. Iya, benar, Rohim. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Agnes. Iya, Jarina. Apa yang dimaksud dengan treasury stock? Treasury stock itu adalah saham perusahaan yang sudah beredar lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Iya, benar, Agnes. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Amelia. Pertanyaannya, sebutkan tujuan pemeriksaan ekuitas. Baik, bentar. Tujuan pemeriksaan ekuitas yang pertama itu ada untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas permodalan, termasuk internal kontrol atas transaksi jual beli saham, pembayaran dividen, dan sertifikat saham. Yang kedua, untuk memeriksa apakah struktur permodalan yang tercantum di laporan posisi keuangan sudah sesuai dengan apa yang tercantum di akta pendirian perusahaan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah izin-izin yang diperlukan dari pemerintah yang menyangkut ekuitas, misalkan dari Kemhumkam, BKPM, BKPMD, Bapepam, KPP, dan SK Presiden RI telah dimiliki oleh perusahaan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah perubahan terhadap ekuitas telah mendapatkan otorisasi baik dari penjabat perusahaan yang berwenang, rapat umum pemegang saham, maupun dari instansi pemerintah. Yang kelima, untuk memeriksa apakah setiap perubahan pada retained earning atau accumulated losses didukung oleh bukti-bukti yang sah. Yang keenam, untuk memeriksa apakah penyajian pemodalan di laporan posisi keuangan sesuai dengan SAK dan hal-hal yang penting sudah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Bagaimana, Jarina? Iya, benar, Amel. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Anggis. Iya, Jar. Pertanyaannya, pengungkapan saldo laba meliputi apa saja, Anggis? Jadi pengungkapan saldo laba itu meliputi pengungkapan penjatahan, peraturan perikatan batasan dan jumlah batasan di sekitar saldo laba diungkapkan, koreksi masa lalu baik bruto maupun neto setelah pajak, pengungkapan jumlah dividen dan dividen per lembar saham, tunggakan dividen, jumlah maupun tunggakan per lembar saham, dan yang terakhir pengungkapan deklarasi dividen setelah tanggal laporan posisi keuangan. Bagaimana, Jarina? Iya, benar. Terima kasih, Anggis. Ya, terima kasih kembali. Selanjutnya, tanya jawab individu akan dilanjutkan oleh Hani. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Devi Novianti. Devi? Ya, Tuhan.
Dalam badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, permodalan terdiri atas Tolak. Terdiri atas satu itu ada modal menurut akta pendiriannya yang telah disahkan Menteri Kehakiman, yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, terus modal di store. Yang kedua ada treasury stock, yaitu saham perusahaan yang sudah beredar lalu diberi kembali oleh perusahaan. Yang ketiga ada premium agio atau discount agio dari penjualan saham, baik saham biasa maupun saham terus yang keempat ada selisih kurs atau modal di store. Yang kelima, selisih penilaian kembali aset tetap untuk perusahaan yang melakukan regulasi aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah. Yang keenam ada returns earnings saldo laba atau sisa laba tahun lalu atau difference loss sisa rugi tahun lalu. Sudah. Terima kasih Depi. Selanjutnya pertanyaan untuk Dila Amadea. Ya, Pertanyaannya, seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan dividen kecuali Izin menjawab, kecuali jika diberikan indikasi mengenai pembatasan terhadap saldo laba. Misalnya, dicadangkan untuk perluasan pabrik atau untuk memenuhi ketentuan regulasi maupun ikatan tertentu. Bagaimana, Hani? Oke, terima kasih Dila. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Eliana. Iya. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Oke. Sekarang. Jelaskan dalam kertas kerja pemeriksaan. Itu yang pertama, berapa modal pasar, modal ditempatkan, modal disetor, serta premium dan diskon dari penjualan saham. Yang kedua yaitu jenis saham yang dimiliki perusahaan, berapa jumlah common stock dan preferred stock dalam jumlah lembar maupun nilai nominalnya. Yang terakhir yaitu rincian pemegang saham. Itu Han. Baik Eli, terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Fatriola. 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 Tidak hadir sepertinya, Hani. Baik, dilanjutkan pertanyaan untuk Nenti. Nenti. Iya, Tina. Hani, Pertanyaan untuk Nenti. Sebutkan tujuan 2 pembelian kembali saham treasury stock. tujuan treasury stock Iya, Nenti. yaitu untuk meningkatkan harga pasar saham perusahaan, terus untuk dibagikan sebagai saham bonus kepada para manajer dan pegawai perusahaan. Itu, Han. Baik, Nenti. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya pertanyaan untuk Nina. Ya, Han. Pertanyaan untuk Nina, waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan permodalan biasanya tidak banyak kecuali Itu ada yang pertama, perusahaan banyak membuat koreksi retained earning sehingga auditor harus memeriksa koreksi tersebut secara rinci atau detail
Yang kedua, perusahaan dalam proses go public. Terima kasih Nina. Selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Nanda. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Sakinah. Pertanyaannya, sebutkan 3 modal akta yang telah disahkan Menteri Kehakiman. Ada 3, yang pertama modal dasar, yang kedua modal ditempatkan, yang ketiga modal di-store. Ya, benar sekali Sakinah. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Selah Monika. Pertanyaannya, sebutkan apa saja yang termasuk kekayaan koperasi. Iya, Nanda. Kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Bagaimana, Nanda? Ya, benar sekali Selah. Selanjutnya saya tanya kepada Tri. Iya, Nanda. Pertanyaannya, apa yang harus diperiksa seandainya ada pembagian dividen? Jawabannya itu, periksa apakah dividen dibagikan dalam bentuk cash dividen, stok dividen, atau properti dividen. Lalu pencatatannya sudah benar atau pada waktu deklarasi dividen maupun pada saat pembayaran dividen. Sudah diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang atau melalui notulen rapat, direksi, dan rapat umum pemegang saham. Lalu aspek perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Bagaimana, Nanda? Ya, benar Tri. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Fani. Iya, Nanda. Pertanyaannya, sebutkan audit prosedur yang disarankan apabila seandainya ada treasury stock. Baik, terima kasih Nanda atas pertanyaannya. Audit prosedur yang disarankan apabila seandainya ada treasury stock itu ada periksa bukti pembelian dan otorisasinya, terus periksa bukti penjualannya dan otorisasinya jika treasury stock dijual kembali. Yang ketiga itu ada tanyakan kepada manajemen tujuan pembelian treasury stock, apakah untuk memperbaiki harga pasar saham perusahaan atau untuk dibagikan sebagai saham bonus. Terus yang keempat itu ada perhatikan bahwa treasury stock tidak berhak atas pembagian dividen. Sudah cukup, Nanda. Terima kasih, Fani. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan bertanya kepada Kak Risti. Ya, Nanda. Ya, pertanyaannya, sebutkan metode apa yang biasanya dicatat untuk saham treasury. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Mohon maaf Pak, suaranya kurang terdengar. Soalnya bisa diulang nggak? Oh iya, pertanyaannya, sebutkan metode yang biasanya dicatat untuk saham treasury. Apakah jelas pertanyaannya, Kak?
metode untuk mencatat treasury ya? Iya, Kak. Ada 2 metode untuk mencatat treasury stock atau transaksi saham yang dibeli kembali. Yang pertama itu ada metode nilai nominal. Pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai penghentian peredaran sebagai saham yang beredar. Yang kedua, metode harga perolehan. Pembelian kembali saham yang beredar dipandang sebagai tambahan terhadap elemen modal yang belum ditentukan penyelesaiannya. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Baiklah teman-teman, semua sesi telah dilangsungkan dengan baik. Harapan kami semoga apa yang kami sampaikan dalam materi ini dapat tersampaikan dengan baik oleh teman-teman semua. Amin, insya Allah. Jadi kesimpulan pada materi ini adalah dari segi perusahaan, modal merupakan kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Sedangkan dari segi pemilik perusahaan, modal adalah bagian dari hak pemilik atas kekayaan bersih perusahaan atau harta dikurangi kewajiban. Dalam badan hukum yang berbentuk koperasi, modal pokoknya adalah simpanan pokok anggota yang dapat dipindah tangankan dan dapat diambil kembali pada saat seseorang anggota mengundurkan diri. Salah satu tujuannya adalah untuk memeriksa apakah penyajian ekuitas di neraca dan catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan SHK. Adapun prosedur yang penting dalam pemeriksaan ekuitas adalah kesimpulan mengenai kewajaran ekuitas. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan dan kata dan materi, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.